percaya bahwa kasih Allah senantiasa melimpah dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bersatu hati mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, tuntun kami. Biarlah ketika kami mendengar firman Tuhan, hidup kami hanya terfokus kepada Allah. Segala hal yang ingin mengganggu kami ketika kami mendengar firman-Mu, kami usir, kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Allah yang menaungi kami, sehingga firman yang kami dengar pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kami, bahkan iman kami bertumbuh di dalamnya. Engkau berkati secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Engkau perlengkapi dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Inilah pemberitaan firman-Mu, dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Kabar baik. Yes, yes, yes. Haleluya. Semua kabar kita baik hari ini ya. Yang ada di luar, baik semua kabarnya. Haleluya. Yang mengikuti secara online, saya percaya bahwa kabar jemaat Tuhan juga baik adanya. Amin. Baik, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Sudah dapat semuanya? Amin. Baik, kita akan bacakan firman Tuhan ini secara silih berganti. Saya akan memulai. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Amin." Ini cerita Zakheus. Saya percaya kita sudah hafal semua ceritanya. Benar, jemaat Tuhan yang terkasih. Ada lagunya, Zakheus, orang pendek kecil benar ia. Ia panjang pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus berkata, "Hai Zakheus, turunlah, aku hendak ke rumahmu." Hari ini firman Tuhan bagi kita akan belajar tentang kehidupan Zakheus. Tema kita adalah Allah melawat umatnya. Melawat berasal daripada kata lawat. Melawat artinya bepergian, berkunjung, menjenguk. Itu arti kata daripada melawat. Contohnya, presiden melawat ke Jepang. Artinya presiden berkunjung ke Jepang.
ada suatu tugas kenegaraan, atau mungkin karena untuk menambah pengetahuan, Yesus melawat umatnya, Tuhan melawat umatnya, Yesus mengunjungi kita. Yesus berkunjung, bukan hanya sekedar berkunjung begitu saja, tetapi Yesus berkunjung kepada kita, memberi satu pengharapan, yaitu hidup yang kekal. Beda dengan kalau kita berkunjung atau kita melawat orang yang meninggal, karena kita turut berempati dengan orang yang keluarga yang ditinggalkan. Tetapi Yesus hadir dalam hidup kita bukan hanya sekedar berkunjung begitu saja, tetapi Dia mau masuk dalam hidup kita, Dia mau memberikan kasih-Nya dalam hidup kita. Amin. Dengan adanya kasih Allah, maka Yesus mengharapkan kepada umatnya yang percaya kepadanya, supaya kasih yang ada di dalam diri kita yang sudah kita terima, kita pancarkan kepada orang lain, sehingga pancaran kasih itu bisa dirasakan oleh semua orang. Oh, sudah hadir, Tuhan sudah melawat hidupnya. Kalau kita mau belajar bahwa dalam kehidupan Zakheus ini, bahwa kehidupan Zakheus sebelumnya adalah orang yang kurang peduli, orang yang mementingkan dirinya sendiri, orang yang egois. Dia berkata, supaya aku kaya, yang lain mah gak apa-apa. Tidak punya kasih. Tetapi kita mau belajar satu hal. Ketika Yesus melawat hidup Zakheus, ada satu perubahan drastis yang terjadi dalam kehidupan Zakheus. Di ayat yang kelima, kalau kita mau baca ya, ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Di ayat yang kelima, hai Zakheus, turunlah, aku harus menumpang. Menumpang berarti dia berkunjung ke rumah Zakheus. Dia mau menginap di rumah Zakheus. Padahal Zakheus adalah orang yang berdosa. Aku mau menumpang di rumahmu. Sungguh luar biasa Allah kita. Mau menumpang di rumah orang yang berdosa. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, banyak orang yang komplain, kenapa dia harus ke rumah orang itu? Yesus mau menumpang di rumah Zakheus. Dan Zakheus dengan tangan yang terbuka lebar, dia menerima tamu. Dia menerima daripada permintaan Tuhan ini. Yesus, aku harus menumpang ke rumahmu. Ada tindakan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan Zakheus. Zakheus tidak meminta Tuhan untuk datang ke rumahnya, tetapi Allah sendiri yang meminta, yang mengambil inisiatif untuk datang ke rumah Zakheus. Yesus lahir bagi kita. Hari-hari ini kita akan merayakan Natal terus. Natal adalah berita tentang kelahiran Yesus. Natal bukanlah sekedar perayaan, bukanlah karena pernak-pernik yang mewah, bukanlah karena makanan yang mewah yang melimpah karena mau Natal. Tetapi Natal, kita mau izinkan Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin. Zakheus mengizinkan Tuhan hadir dalam hidupnya, masuk ke dalam hidupnya. Aku menumpang di rumah. Kalau kita ada sampai detik ini, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, karena kasih Allah yang melimpah dalam hidup kita. Amin. Mau menumpang, keren kan? Luar biasa. Yesus sendiri mau datang, mau menumpang, mau menginap, mau tidur di rumah orang yang tidak
layak secara manusia, karena dia seorang pemungut juga. Kalau kita baca di ayat yang ke-9, ayat yang ke-9 berkata, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Di ayat yang ke-9, ketika Zakheus membuka diri untuk menerima Yesus datang ke rumahnya, maka Yesus berkata, hari ini bahwa di rumah ini terjadi keselamatan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan di tempat ini. Kalau kita membiarkan Yesus hadir dalam hidup kita, membiarkan Yesus memimpin hidup kita, kita percaya bahwa seisi rumah kita akan diselamatkan. Amin. Amin. Apakah kita punya kerinduan seperti itu? Kita punya kerinduan supaya kita semua diselamatkan? Jikalau masih ada anggota keluarga kita yang belum percaya Yesus, belum terlambat jemaat Tuhan. Ini saatnya bagi kita membuka diri. Biarkan Yesus masuk dalam hidup kita. Biarkan Yesus masuk di dalam rumah kita. Jangan menutup diri, jangan menutup hati. Hadirkan Yesus dalam hidup kita. Percayalah bahwa setiap anggota keluarga kita yang belum percaya Yesus akan percaya Yesus, asalkan kita mau benar-benar membiarkan Yesus itu hidup dalam hidup kita, ada dalam hidup kita. Amin. Apa yang terjadi dalam kehidupan Zakheus ketika dia sudah menerima lawatan Tuhan, sudah menerima kunjungan Tuhan, sudah membesuk? Apa yang terjadi dalam kehidupan Zakheus? Pada ayat yang ke-8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Zakheus ketika Yesus sudah melawat hidupnya, sudah masuk dalam hidupnya. Zakheus menjadi orang yang peduli, menjadi orang yang mengasihi. Amin. Yang tadinya dia adalah seorang yang egois, seorang yang mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Yang penting dia hidup, yang penting dia kaya. Bodoh amat dengan dunia ini, yang penting saya hidup. Harta saya semakin banyak. Tetapi ketika Yesus sudah melawat hidupnya, ketika Yesus sudah masuk di dalam hidupnya, Zakheus mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup seperti apa? Pertama, Zakheus menjadi orang yang peduli. Di ayat yang ke-8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Zakheus menjadi orang yang peduli. Zakheus menjadi orang yang punya kasih. Yang tadinya tidak punya kasih, akhirnya dia menjadi orang yang punya kasih. Sekiranya aku melakukan hal yang curang, aku akan mengembalikannya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus sudah hadir, ketika Yesus sudah melawat, maka kehidupan Zakheus menjadi berubah. Berubah ke mana? Berubah ke arah yang lebih baik, menjadi orang yang peduli. Peduli dengan sesamanya, peduli
orang lain. Dia tidak mementingkan dirinya lagi. Dia tidak mementingkan hanya keluarganya, tetapi dia kemudian berpikir bagaimana orang lain supaya sama dengan aku. Bagaimana dengan kita jemaat Tuhan di tempat ini? Sudahkah kita peduli dengan kehidupan orang lain? Sudah pedulikah kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita? Seberapa pedulikah kita dengan keadaan yang ada? Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan, mengajak kita kembali supaya kita peduli kepada orang lain. Jangan kita menjadi orang yang egois. Jangan kita menjadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi marilah kita menjadi jemaat yang selalu peduli dengan orang lain. Menjadi orang yang peduli dengan orang lain. Seperti apa bentuk kepedulian kita? Dengan mendoakan, dengan menanyakan kabarnya, ada apa Ci? Ada apa kok? Kok nggak hadir? Itu bentuk kepedulian kita kepada orang lain. Apakah sudah makan pagi ini? Pagi-pagi Pak Naso sudah kasih sarapan buat kita. Firman Tuhan. Nggak tahu sudah dibaca apa enggak. Kita hari ini mari belajar dalam kehidupan seorang Zakheus. Walaupun dia orang yang punya, walaupun dia orang yang tidak peduli, tetapi menjadi orang yang peduli ketika Yesus sudah masuk dalam hidupnya. Amin. 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 Coba colek kiri kanan tanggal 19 hari ini. 19. Tanggal 24 jangan lupa Natal. Tanggal 25 Natal. Tanggal 26 ibadah plus Natal sore hari. Tanggal 31 ibadah tutup tahun. Kita peduli. Jangan sampai terlewatkan tanggal 24, 25, 26 pagi, 26 sore. 31. Tanggal 2 jangan dilewatkan karena kita mau perjamuan kudus 2 Januari. Amin. Kita harus peduli. Kita harus peduli dengan kas Natal kita. Cik, sudah berapa? Itu adalah bentuk kepedulian ketika Yesus sudah melawat hidup kita. Amin. Amin. Coba lihat dompetnya. Sesegera mungkinlah kasih sama cici kita. Natal kita masih ada waktu, ya. Hari ini 19 berarti 20, 21, 22, 23. 4 hari lagi yang masih tergerak hatinya. Yesus sudah melawat hidup kita. Amin. Saya percaya ketika sudah dilawat oleh Tuhan, hatinya mulai saat ini sudah menggebu-gebu untuk memberi untuk dana Natal kita. Amin. 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 Sudah 14 jutaan. Nice ya. Ya, saya percaya kita membutuhkan dana sebesar 25 juta akan tercukupi 4 hari lagi. Amin. Amin. Kenapa bisa ini tercukupi? Karena kita memiliki bentuk kepedulian. Kita peduli Natal kita ini sukses. Natal kita ini semua cuma sukacita. Tidak ada yang menangis, tetapi sukacita. Ketika mendengar firman Tuhan juga semuanya fokus. Itu adalah bentuk kepedulian. Kita peduli. Tahun 2022 kita akan mulai membangun, puji Tuhan, gerakan 1000 yang sudah
kita lakukan di sepanjang bulan Agustus sampai minggu yang lalu sudah terkumpul 5.2.600 rupiah. Puji Tuhan ya. Ini gerakan 1000 tidak berhenti ya, jalan terus sampai selesai ini gedung gereja kita nantinya. Oh, saya kan sudah kasih di tahun 2021, masa mau kasih lagi? Tidak, Yesus sudah hadir, sudah melawat hidup kita. Makanya kita punya hati untuk peduli dengan gedung ibadah kita di tempat ini. Amin. 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 Aduh. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Kabar baik. Yes, yes, yes. Wanita kabar baik, tekun beribadah, sabar, melayani. Yes. Pintar. Pria kabar baik, Satu dalam kasih. Yes, yes, yes. pemuda kabar baik, Bertumbuh, berbuah, berkarya. Yes. jangan takut. Ya, ini masih pagi, semangat pagi. Walaupun tadi saya agak telat karena sedikit ada permintaan saat tadi sama Pak Ahmad. Karena saya dapat hadiah, jamnya belum dikecilin. Udah seminggu saya menunggu, saya pakai jamnya. Udah 6:30 saya paksa. Kata Pak Anu nggak cukup waktunya, enggak. Makanya terlambat tadi. Maaf ya sama Tuhan. Karena jam baru. Nah, itu gitu. Memang begitu kalau jam baru. Jadi ada kepedulian. Peduli satu sama lain. Makanya jemaat kita yang tidak hadir hari ini, mari kita ingatkan ya. Kita kunjungi supaya tanggal 24 hadir di Natal kita. Jangan sampai kita undang yang lain, jemaat kita tidak undang. Amin. 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 Haleluya. Pertama tadi ada perubahan hidup menjadi orang peduli. Kedua, menjadi orang yang memiliki kasih. Ketika Yesus melawat hidup Zakheus menjadi orang yang memiliki kasih, mau berbagi. Dia tidak pelit lagi. Dia tidak hemat banget. Dia tidak pelit, tetapi dia mau berbagi kepada orang lain. Sekiranya ada yang aku ambil ketika saya belum mengenal kasih-Mu, saya akan mengembalikan itu. Dia punya kasih, mau mengembalikan karena Yesus sudah melawat hidupnya, sudah hadir. Nah, kita juga jemaat Tuhan di tempat ini, kalau Yesus sudah melawat hidup kita, kita juga harus memancarkan kasih itu kepada orang lain. Amin. Amin. Ya. Kita memancarkan kasih itu kepada orang lain. Yang tadinya tidak peduli, yang tadinya susah memberi, menjadi orang yang mudah untuk memberi. Beri. Kasih. Memang jemaat kita di tempat ini harus diajak menyanyi. Kalau sudah menyanyi pasti nanti persembahannya semakin banyak. Amin. Haleluya. Jangan bilang Ibu Amel ngomongnya persembahan. Ya, kalau kita tidak omong bagaimana? Kita harus memang sampaikan. Amin. Haleluya. Pertama tadi menjadi orang yang peduli. Kedua, menjadi orang yang memiliki kasih, mengasihi orang lain. Yang dapat biskuit kemarin, yang dapat kue waktu hari Jumat, luar biasa. Tapi saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Ibu-ibu yang hadir, kami ada 12 di ibadah terakhir kaum wanita. Karena makanan banyak, ada tumpeng. Ini makanan mau diapain? Kue banyak. Tapi ibu-ibu di tempat ini sesuai dengan
moto daripada kaum wanita di tempat ini. Tekuni beribadah, sabar melayani. Dalam bentuk kasih mereka, mereka langsung bungkus-bungkus. Maksudnya bukan bungkus untuk pribadi, tetapi mengingat siapa ibu-ibu yang tidak hadir di ibadah terakhir kaum wanita ini. Mereka antar ke rumah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Mereka bungkusin. Aduh, dia belum dapat piring, kita titip piringnya. Luar biasa. Itu penculik. Mari kita kembangkan terus jemaat kita di tempat ini. Kita sudah memiliki kepedulian, kita sudah memiliki kasih. Jangan sampai kasih yang sudah kita miliki, yang sudah ada dalam hidup kita, berhenti di tahun 2021. Di tahun 2022 kita menjadi orang yang tidak punya kasih. Jangan. Tetapi di tahun-tahun yang hendak kita jalani, kita menjadi orang yang lebih dan lebih dan lebih lagi memiliki kasih kepada yang lain. Amin. Amin. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan di tempat ini akan menerima berkat Tuhan, akan dilawat oleh Tuhan ketika hidupnya senantiasa terpaut kepada Allah. Makanya jangan sampai kita terpisah dari kasih Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Mari kita datang terus di tempat ini. Saya percaya bahwa di ibadah doa pada hari Rabu di tempat ini pada jam 7 malam, karena semua akan didoakan, semua akan hadir, ya. Karena kita mau Natal, jadi semua para pelayan, semua majelis hamba Tuhan wajib datang pada hari Rabu jam 7 malam, supaya Natal kita bisa berjalan dengan baik. Amin. Haleluya. Yesus sudah hadir dalam hidupku. Jangan biarkan kasih itu hanya berlalu begitu saja, tetapi mari kita terapkan dalam hidup kita hari lepas hari, supaya kasih Allah itu senantiasa hidup dalam hidup kita dan orang lain bisa merasakan kasih yang sudah kita alami. Amin. Zakheus, orang yang berdosa, tetapi ketika dia membiarkan hidupnya dilawat oleh Tuhan, maka dia menjadi orang yang diselamatkan, menjadi orang yang bersih, dosanya dihapuskan, dosanya diampuni, hidupnya menjadi hidup yang bermakna, menjadi hidup yang berdampak kepada orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, karena Yesus sudah hadir dalam hidupnya. Kalau kita jemaat Tuhan di tempat ini, kita melihat kehidupan Zakheus ini dan mencontohnya, saya percaya bahwa kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kita tidak akan berkesudahan hari lepas hari, akan senantiasa melimpah. Dua hal pada pagi hari ini. Ketika Allah melawan umatnya, akan terjadi sebuah perubahan hidup. Pertama, menjadi orang yang peduli kepada orang lain. Ketiga, menjadi orang yang memiliki kasih. Amin. Amin. Firman Tuhan. Jangan lupa nanti Natal ya, Natal sekolah minggu. Setelah ini rapat. Baik.